Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Hafizah dengan NIM 2123093. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas terstruktur ujian akhir semester genap pada semester 6 pada mata kuliah Teknik Informatika dan Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, semoga dengan pembacaan doa kita tadi, maka lancarlah pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai salat jamak. Nah, salat jamak adalah mengumpulkan dua buah salat pada satu waktu. Misalnya, kita melakukan salat zuhur dan juga salat asar pada waktu zuhur. Nah, itu dinamakan dengan salat jamak takdim. Yang kedua, seperti kita mengumpulkan salat zuhur dan juga salat asar di waktu asar. Nah, itu dinamakan dengan salat jamak takhir. Nah, begitupun dengan salat maghrib dan juga salat isya. Nah, kita masuk kepada submateri yang kedua, yaitu syarat diperbolehkannya salat jamak. Nah, tentu salat jamak ini tidak sembarangan dikerjakan, tetapi juga ada yang membuat salat jamak ini diperbolehkan. Nah, yang pertama yaitu hujan deras. Nah, ketika terjadinya hujan deras, ketika kita misalnya di perjalanan, membuat kita tidak bisa ke masjid ataupun tidak bisa kita pulang ke rumah. Nah, maka dari itu kita boleh meniatkan di dalam hati untuk melakukan salat jamak. Nah, misalnya ketika kita di perjalanan tersebut pada waktu zuhur, nah tidak memungkinkan untuk kita pulang ke rumah ataupun tidak memungkinkan kita untuk pergi ke masjid karena hujan deras. Nah, maka boleh kita niatkan di hati untuk kita salat jamak pada jamak takdim nantinya, yaitu pada digabungkan salat zuhur kepada salat asar. Nah, yang kedua, persyaratan diperbolehkannya untuk melakukan salat jamak yaitu ketika kita melakukan perjalanan jarak jauh. Nah, tapi perjalanan jarak jauh ini yaitu perjalanan yang baik, bukan perjalanan yang maksiat. Nah, seperti kita pulang kampung ataupun pergi dalam perjalanan pendidikan ataupun pekerjaan. Nah, syarat diperbolehkannya yang ketiga yaitu ketika terjadinya salju ataupun cuaca dingin yang ekstrim. Nah, kita diperbolehkan untuk melakukan salat jamak pada waktu tersebut. Nah, kita masuk kepada submateri yang ketiga, yaitu dasar hukum salat jamak. Nah, sekarang Ibu menjelaskan di sini terkait hadis Nabi SAW dari Muaz bin Jabal, yang artinya bahwasanya ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan salat isya. Nah, artinya beliau Nabi SAW melakukan salat isya bersamaan dengan salat maghrib. Nah, hadis tersebut menggambarkan bahwa Nabi SAW pernah mempraktekkan pelaksanaan menjamak salat. Nah, hadis yang Ibu sebutkan tadi menguraikan tentang jamak takdim yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah landasan ataupun dasar hukum salat jamak. Tetapi sebenarnya masih banyak hadis yang menjelaskan terkait dasar hukum melakukan salat jamak ini. Namun Ibu hanya menjelaskan pada satu hadis saja. Nah, lanjut kita masuk kepada submateri yang keempat, yaitu tata cara pelaksanaan salat jamak.
Nah, pada salat jamak takdim pertama yaitu berniat untuk menjamak takdim ketika salat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misalnya memasuki waktu salat zuhur ketika akan menjamak dengan salat asar. Nah, niat jamak takdim yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil akhri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Nah, yang artinya aku berniat melaksanakan salat fardu 4 rakaat yang dijamak dengan salat asar dengan jamak takdim hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu tertib, yang berarti harus dimulai dari salat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Yang ketiga yaitu bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua salat yang dijamak. Misalnya tidak boleh waktunya dijeda antara salat zuhur dan juga salat asar. Nah, yang keempat yaitu perjalanan ataupun berpergian belum sampai pada tempat yang dituju. Nah, yang kelima, pada saat melaksanakan salat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua salat. Nah, yang keenam, meyakini syarat sah dan rukun salat yang pertama telah dipenuhi. Nah, lanjut kita pada jamak takhir. Nah, yang pertama berniat untuk mentakhirkan pelaksanaan salat jamak sebelum waktu salat pertama berakhir, meskipun ukuran waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat saja. Contohnya, jamak takhir salat zuhur dan asar. Niat jamak salatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhirin lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan salat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan salat asar dengan jamak takhir hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, perjalanannya masih berlangsung hingga memasuki salat yang kedua. Nah, dapat Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu terkait jamak salat. Nah, yang mana jamak salat itu yaitu mengumpulkan 2 buah salat pada satu waktu salat, baik itu salat jamak takdim ataupun salat jamak takhir. Nah, yang mana juga terdapat persyaratan di dalamnya ataupun syarat diperbolehkannya waktu salat seperti hujan, perjalanan jauh dan sebagainya. Nah, juga terdapat tata cara pelaksanaannya. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Dan silahkan dipelajari lagi ataupun dibaca lagi terkait materi hari ini. Nah, sekian materi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa Anda semua. Silahkan berkemas dan juga langsung pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.